Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yowandi Putra Harahap. Saya adalah guru kelas 4 di MIS Muhammadiyah Marubun Jaya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Bet 1 tahun 2025. Prodi guru kelas di MI di UIN Wali Songo, Semarang. Dengan NIM 24031171350. Hari ini, hari Sabtu, 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning pada materi IPAS bab 2 tentang perubahan wujud benda kelas 4 di MIS Muhammadiyah Marubun Jaya, Simalungun, Sumatera Utara. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih, dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Kurang semangat. Semangat. Oke, sekali lagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, mari disiapkan dulu ketua kelasnya. Salam wawa teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Start, please. Start our written day, please. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman Tuhanku, tambahlah ilmu pengetahuan. Bapak absen dulu ya anak-anak ya. Baik. Adam, Ibrahim, Adir, Revan, Adit, Cia. Ya, sebelum Bapak mulai hari ini, pelajarannya kita menyanyikan lagu nasional dulu. Oke, masih semangat? Oke, masih semangat ya. Kita nyanyi lagu nasional dulu. Semua Bapak mau berdiri. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
kemarin kita sudah belajar tentang wujud benda. Masih ingat pelajaran kemarin tentang wujud benda? Masih. Oke, wujud benda ada berapa aja, Nak? Yang satu, tiga. Yang apa aja? Benda, padat, cair, gas. Oke, mantap. Ternyata masih ingat ya. Nah, sekarang kita belajar perubahan wujud benda. Nah, kemarin kita lihat ada benda padat, ada benda cair, ada gas. Sekarang kita ingin merubahnya. Bagaimana Pak merubahnya? Yang padat bisa berubah menjadi cair. Yang cair bisa berubah menjadi padat. Ya, itu nanti yang kita pelajarin. Baik. Tujuan dari pembelajaran kita apa, Nak? Peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan wujud benda. Oke, mantap. Apalagi? Bang. Tujuan pembelajarannya? Peserta didik mampu menjelaskan dan menyebutkan perubahan wujud. Oke, ya. Jadi tujuannya kalian itu bisa mengidentifikasi perubahan wujud benda dan mampu menjelaskan dan menyebutkan perubahan wujud benda tersebut. Nah, apa itu perubahan wujud benda? Apa itu Cia, perubahan wujud benda? Ini adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Baik, jadi perubahan wujud benda itu bentuknya terjadi gejala perubahan. Apanya yang berubah? Ukurannya, bentuknya, warnanya, aromanya. Contoh, misal ada sebuah kayu. Kalau dia terbakar, berubah nggak bentuknya? Berubah nggak wujudnya? Berubah nggak warnanya? Berubah. Itulah yang dimaksud dari perubahan wujud benda. Baik, tadi kita sebutkan bendanya wujud benda padat, cair, dan gas. Baik, apa sifat-sifat benda padat? Kita harus tahu dulu sifat-sifat dari benda padat. Bang, sifat-sifat benda padat apa, Bang? Bentuk tetap, tidak mudah berubah wujud. Baik, yang padat, benda padat itu berarti dia keras. Kalau keras itu berarti dia padat, tetap, nggak mudah dia berubah wujud. Seperti contohnya apa? Apa Bang? Kak, contohnya? Batu dan besi. Batu dan besi. Selain batu dan besi ada lagi yang mau contohnya apa lagi? Apa Bang? Kayu. Banyak ya. Selain itu banyak juga yang padat. Baik, itu namanya sifat benda padat. Sekarang sifat benda cair. Apa Bang? Kak, sifat benda cair? Bentuk menyesuaikan wadah, mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Iya. Jadi dia sesuaikan wadahnya. Contohnya adalah air, minyak, segala yang cair pasti kita tahu bahwa itu adalah air. Jadi air itu mengikuti tempatnya. Kalau dia di gelas, maka kalau air itu dituang ke gelas, maka ikut berubah bentuk seperti gelas dia. Kalau ditaruh di ember, maka ikut di seperti wujud ember. Sekarang sifat benda gas. Apa Pak? Sifat benda gas? Bentuk dan volume menyesuaikan wadah, tekanan ke segala arah. Macam-macam perubahan wujud benda. Tadi kita sudah katakan ada namanya cair, ada membeku, ada apalagi Bang? Terus kristal. Nah, kalau mencair itu contohnya adalah es batu yang sedang mencair. Jadi perubahan mencair adalah perubahan wujud padat menjadi cair. Contohnya adalah es batu. Selain es batu ada lagi nggak kira-kira? Es krim bisa. Es krim. Kalau lilin mencair.
cair. Oke, apalagi kira-kira? Nah, banyak ya, segala yang padat bisa berubah menjadi cair. Selanjutnya membeku, Bang. Membeku. Apa Kak membeku, Kak? Pembeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Ya, perubahan benda membeku itu adalah dia dari cair. Cair berubah menjadi padat. Contohnya adalah air berubah menjadi es batu. Itu namanya membeku. Bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Oke. Kalau mengantuk, menguap nggak itu? Sama nggak kira-kira? Hah? Sama nggak? Tidak ya. Kalau menguap itu untuk manusia mengantuk, dia karena kelelahan. Tapi kalau menguap itu ada perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Ya, contohnya apa, Din? Contohnya apa, Din? Contohnya ketika merebus air maka saat mendidih akan mengeluarkan uap. Ketika ibu kita memasak air, lalu ada gelembung-gelembung lah. Kalau kita buka tutupnya, basah nggak tutupnya? Nah, itulah yang terjadi proses penguapan. Air di laut bisa menguap karena cahaya matahari. Jadi itu menguap. Nah, karena sinar matahari diproses, airnya naik ke atas. Itu namanya proses penguapan. Nah, mengembun. Apa, Mbak? Mengembun, Mbak? Contohnya ketika di pagi hari. Kalau kita bangun pagi hari, kita lihat ada tanaman-tanaman, kita lihat pegang, kok basah ya? Ya kan? Kita sering lihat. Makanya praktekkan. Kalau kita keluar rumah pagi-pagi, subuh, mau sholat subuh, lihat tuh di jalan, pegang daunnya, daun dari tanaman kok basah. Itu namanya embun. Jadi kenapa kalau ada kita pagi hari dingin? Karena ada udara yang cair berubah menjadi gas dingin. Ya, kena kita. Itu namanya embun. Nanti kita akan praktek itu semua ya. Sekarang perubahan wujud menyublim. Ya, menyublim. Bang, apa menyublim, Bang? Oke, ya, benda padat yang berubah menjadi material gas. Contohnya, Bang? Seperti contohnya? Oke, kapur barus. Kalau kita lihat kapur barus, di mana kita lihat kapur barus? Di kapur barus kalian lihat itu di mana kira-kira tempatnya? Di kamar mandi ada. Di pakaian, di lemari pakaian ada. Kok bisa habis? Kok bisa habis dia? Siapa yang makan? Hah? Kenapa? Karena menyublim dia. Lama-lama dikit-dikit habis, ya kan? Pada benda padat terjadi material gas. Habis dia kira, itu namanya menyublim, ya. Baik. Nah, sekarang mengkristal. Mengkristal. Apa mengkristal, Bang? Stop. Material gas menjadi material padat. Contohnya, apa Mbak contohnya? Uap menjadi salju. Uap menjadi salju. Uap itu adalah benda gas. Kok bisa jadi padat dia? Itu namanya mengkristal. Selain itu, Bapak kasih contoh lagi. Selain itu adalah air laut. Air laut rasanya apa? Asin. Kalau kita panaskan, air laut itu, maka akan ada uapnya, keras-kerasnya, mengkristal namanya. Itulah terjadinya garam. Jadi kalau garam itu dari laut, itu caranya mengkristalkan ya. Nah, jadi kalau dia kena air panas,
karena dia kalor namanya panas, maka dia menguap akan berubah menjadi mengkristal. Contohnya seperti air laut menjadi garam. Baik, mari kita saksikan video berikut ini agar kalian paham tentang perubahan wujud. Iya, segar ya. Loh ya, ini es kuku semakin kecil. Lama-kelamaan, es di air menyebabkan suhu dinginnya berkurang dan akhirnya es itu menjadi air. Mencair itu apa? Padat lalu berubah menjadi cair. Seperti es berubah menjadi air. Itu namanya perubahan wujud. Di sekitar kita ada beberapa macam perubahan wujud. Apa saja ya? Pertama, menguap, yaitu kondisi air yang menjadi udara. Ini bisa terjadi jika air terkena panas secara terus-menerus. Contohnya apa ya? Contohnya, air laut yang Contohnya yang lain ya. Contohnya yang lain adalah ketika ibu memasak air. Air yang dimasukkan akan berkurang karena panas api kompor membuat air mendidih dan menguap. Lalu, ada lagi namanya menyublim. Itu perubahan benda padat menjadi udara. Contohnya, kristal itu perubahan wujud dari gas atau udara menjadi padat. Contohnya, 1+1. Lalu perubahan wujud selanjutnya adalah mengembun. Contohnya adalah kabut pagi hari yang membuat rumput basah karena udara atau gas berubah menjadi benda cair. Masih semangat? Masih semangat? Oke, kita es breaking dulu biar semangat. Tepuk benda. Ulangin. Tepuk wujud benda-benda padat, benda cair, benda gas. Oke, masih semangat? Masih semangat? Oke, tepuk wujud benda. Yes. Oke ya. Sekarang Bapak ingin membagi kelompok. Kemarin udah dibagi nggak kelompoknya? Udah kan? Kayak mana kelompoknya? Masing-masing duduknya masing-masing bagi kelompok. Bapak akan membagikan lembar kerja kepada kalian untuk kalian kerjasama ya. Ya, contohnya apa contohnya? Wujud gas menjadi cair. Cair menjadi gas menguap. Apa lagi? Apa tadi? Agar kita paham, kita akan praktekkan langsung ya. Dari barang-barang, benda-benda yang kalian bawa dari rumah.
Ini ada es batu, ini ada kapur barus, dan ini ada mentega ya. Ini adalah proses benda padat menjadi apabila benda padat terkena panas maka dia akan berubah lumpuh. Percaya tuh, percaya kan? Nah, ini coba dia tekan. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil dari kerja kelompok kami. Peristiwa perubahan wujud dan menjadi padat disebut membeku. Peristiwa perubahan mencair. Peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair disebut rebus. Peristiwa perubahan wujud padat menjadi gas disebut menyembelih. Oke, berikan tepuk tangan pada kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Kami dari kelompok 2 yang dari kerja kelompok kami. Peristiwa perubahan wujud cair menjadi padat disebut membeku. Gas menjadi cair disebut mengembun. Oke, Pak, silakan untuk kembali dan berikan tepuk tangan. Oke, kepada seluruhnya siswa di Muhammadiyah kelas 4, tadi kalian sudah praktek tentang wujud benda dan hasilnya sungguh sangat memuaskan. Mari kita tepuk tangan semua. Oke, kelompok 1 pilih nomor berapa? Nomor 5. Bapak tes tentang pemahaman kelompok 5. Apa yang terjadi jika lilin dipanaskan? Oke, apakah itu jawabannya? Lilin akan mencair? Benar, tepuk tangan. Oke, kelompok 2 pilih nomor berapa? Nomor 1. Kita buka, iya. Andi memasukkan es ke dalam air minumnya. Muncul butiran air di dinding gelas. Dinamakan? Mengembun. Apakah jawabannya mengembun? Kita coba cek. Kita cek mengembun. Jawabannya benar mengembun. Oke. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Iya. Nomor berapa? Nomor? Tuh. Kelompok 3. Pilih nomor 3. Kapur barus yang lama-kelamaan habis disebut perubahan menyublim. Kita kunci jawaban darinya. Oke, benar.
Terakhir kelompok 4, nomor berapa? Nomor 10. Kita lihat soal dari nomor 10. Bensin dibiarkan di ruangan terbuka akan berubah wujud menjadi bensin. Gas, kita kunci jawaban gas. Hasilnya, oke benar, tepuk tangan semuanya. Nomor 7. Mentega yang dipanaskan berubah wujud dari kelompok 4. Yakin? Padat menjadi cair, kita kunci. Yakin? Oke, benar. Tepuk tangan. Kelompok 3. Nomor 9. Kita kunci nomor 9. Apa pertanyaan dari nomor 9? Bentuknya tetap dan tidak mudah berubah disebut benda A atau B? Kelompok 3. B, padat. Kita kunci jawabannya, yakin? Oke, kita lihat jawabannya. Oke, benar. Kelompok 2. Kelompok 2 pilih nomor berapa? Kelompok 2 pilih nomor 2. Apa soalnya? Benda cair menjadi padat disebut? Yakin? Benda cair menjadi padat disebut membeku. Kita kunci jawabannya. Oke, ternyata benar. Terakhir kelompok 1. Nomor 6. Nah, kecap termasuk benda cair. Kita kunci jawabannya. Oke, ternyata benar. Baik, terima kasih kepada anak-anak semua. Kita tadi sudah praktek, Bapak sudah refleksi, dan ternyata kalian sudah memahami tentang wujud benda. Baik, sekarang Bapak ingin menanyakan kepada kalian, apakah ada yang belum paham tentang wujud benda? Silakan bertanya kepada Bapak. Yang siap, diri. Dari sebab air laut menjadi garam terbakar apa, Pak? Ya, air garam atau air laut yang dipanaskan menjadi air garam itu disebut mengkristal. Caranya apa? Bagaimana caranya? Kenapa bisa kita makan? Yang pertama, air laut itu dialirkan ke kolam penampungan. Nanti itu dibiarkan kena sinar matahari. Karena dia kepanasan, maka akan berubahlah dia menjadi kristal. Kristal mengendap, lalu endapannya inilah dibersihkan, inilah yang menjadi garam dan dikonsumsi oleh kita. Jadi karena air laut itu asin, itu disebabkan kadar garam di lautan itu sungguh sangat tinggi. Jadi kalau kekurangan garam kita nggak mungkin ya kan, laut kita besar, laut kita banyak. Ya. Jadi itu prosesnya, dipanaskan, semua kena panas, dia berubah menjadi kristal. Dan kegiatan kita dari pagi sampai saat ini, siapa yang dapat menyimpulkan kegiatan kita sampai sekarang ini? Ya, silakan Pak. Mari simpulkan kegiatan kita. Hari ini kita sudah belajar tentang berubah wujud benda. Ada yang cair, membeku, menyembelih, menguap. Saya sudah paham kalau air pagi hari di daun itu namanya mengebuk. Baik, terima kasih. Silakan duduk, silakan. Karena kita tadi sudah antusias, belajar, semangat kepada anak-anak kelas 4, sudah semangat belajarnya, Bapak ingin berikan hadiah atas kehebatan kalian hari inilah, sungguh sangat luar biasa. Ya, Bapak kasih hadiah. Oke, kelompok 1. Mana kelompok 1? Maju sini. Nah, sini. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, silakan duduk. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke. Semuanya terima kasih. Oke. Sebelum Bapak tutup, maka Bapak mintakan kalian untuk mengerjakan PR. Ada tugas dari Bapak, yaitu menuliskan wujud benda yang ada di lingkungan rumah. Wujud bendanya
sebanyak 10. Oke, paham? Oke, untuk itu Bapak terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan. Oke, sebelum kita menutup pelajaran ini, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Dimulai. Baik, terima kasih. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.